Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah A. SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang refleksi dwi mingguan keempat, yakni tentang budaya positif. Adapun model pendekatan yang dipakai untuk refleksi dwi mingguan ini adalah pendekatan menggunakan metode 4P, yakni peristiwa, perasaan, pelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Modul 1.4 budaya positif dibuka dengan bab pendahuluan berisi materi pengantar yang terdiri atas surat dari instruktur, capaian yang diharapkan, dan alur belajar merdeka. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran diawali dengan konsep mulai dari diri. Materi mulai dari diri, peserta CGP diminta untuk melakukan refleksi mandiri dengan menjawab pertanyaan seputar arti penting dan bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Adapun pertanyaan tersebut diantaranya, pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Yang kedua, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang keempat, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Aktivitas pembelajaran selanjutnya yakni eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Selanjutnya, ruang kolaborasi. Pada tahap ruang kolaborasi ini, peserta CGP berkolaborasi dengan CGP lain untuk membuat komunitas praktisi. Ruang kolaborasi ini akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kerja kelompok dan forum diskusi sinkronus bersama fasilitator. Pada sesi ini, CGP akan melakukan kerja kelompok dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, dalam kelompok masing-masing, peserta CGP diminta mempelajari kasus-kasus yang disediakan. Yang kedua, peserta CGP melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang disediakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di tiap kasus yang disajikan. Yang ketiga, peserta CGP melakukan presentasi dan tanya jawab hasil diskusi kelompok. Kedua, perasaan. Setelah mempelajari dan mengikuti alur kegiatan pada modul 1.4 budaya positif, maka tentunya saya merasa bersemangat karena mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru, khususnya mengenai seperti apa dan bagaimana seorang guru penggerak bisa menghidupkan budaya positif di sekolah. Hal lainnya adalah saya juga merasa bahagia karena calon guru penggerak diajarkan untuk mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemuinya dengan memposisikan diri sebagai seorang manajer dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi yang tentu saja diharapkan bisa menyelesaikan masalah tanpa melahirkan permasalahan baru. Selain itu, saya juga merasa senang karena dapat berkolaborasi langsung dengan rekan kelompok dalam menyelesaikan tugas, menelaah kasus, dan mencari solusi bersama yang dirasa tepat sesuai dengan kaidah segitiga restitusi. 3. Pelajaran.
Pelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, yakni yang pertama, budaya positif adalah prasyarat utama dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, selaku seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, jika budaya positif telah terwujud, maka akan menciptakan murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Pelajaran selanjutnya, agar dapat membangun budaya positif di sekolah, guru harus mampu memahami dan dapat menerapkan beberapa konsep, yakni yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, teori hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat, guru dapat memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, guru pun harus memahami tentang restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang diterima dan dianut oleh semua kalangan tanpa ada sikat penghalang atau status dan keyakinan tertentu. Termasuk dan terutama dalamnya adalah nilai profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Motivasi manusia melakukan tindakan yang pertama menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua menginginkan imbalan. Yang ketiga menghargai diri sendiri dengan menjalankan nilai yang diyakininya. Adapun respon terhadap perilaku, khususnya yang menyimpang, yang pertama adalah menghukum, biasanya bersifat fisik dan menyakiti. Yang kedua konsekuensi, yakni memberikan ganjaran berupa pertanggungjawaban terhadap pelanggaran sebagai respon akibat atas sebab perilaku. Yang ketiga adalah restitusi. Adapun restitusi merupakan upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Restitusi fokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi berdasar pada keyakinan dan keyakinannya sendiri. Selanjutnya keyakinan kelas. Ikhlas atau keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Adapun langkah membangun keyakinan kelas, yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Yang keempat, ubah ide menjadi kalimat positif. Yang kelima, tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang kelima, penguasaan atau power. Lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum atau enforcer.
yakni guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan konsekuensi langsung atas pelanggaran. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Serta yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Keempat, penerapan. Adapun penerapan yang bisa saya lakukan setelah mempelajari modul 1T4 tentang budaya positif. Yang pertama, mulai menerapkan budaya positif pada diri sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percayai untuk menghargai diri saya dengan harapan agar bisa menjadi teladan bagi murid. Yang kedua, melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru yang lain di sekolah saya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan baik dengan harapan agar berdampak positif pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Penutup, demikian pemaparan saya tentang jurnal refleksi Widwi mingguan modul 1T4 budaya positif. Salam guru hebat.